Buset, gue sampai lupa sama Allah, Ri. Saking gue terpesonanya tuh gue ngeliat harta karun di bawah itu. Ini gue bukan ngomong walau gue ngelihatnya aja, buset, rinding, Ri. Itu emas begitu banyaknya bertumpuk-tumpuk, gila. Bukan ngomong bohong gue, kasarnya. Ya istilah kasarnya boleh lah kalau ada orang Allah mata batinnya yang bisa lebih kontrol. Dan nyatanya sampai saat ini aja nggak ada yang tahu kalau di situ tuh ada timbunan emas di dalamnya. Sampai istilahnya beko aja yang bisa ngerubuhin rumah aja nggak bisa itu batu ditarik sampai mati orang. Itu pun dari narasumber ya. Ini batu pengen digeser, pengen dipindahin karena mau dibikin perumahan tadinya. Saking nggak bisa, udah akhirnya nggak jadi lokasi perumahan di situ karena kan batu besar gitu. Karena kan tuh berhadapan tahun-tahun kan. Jadi tipu tanah ya sisanya ya terakhir sih kalau gua diri segini gua tingginya ya itu tuh kalau diuruk sampai bundar bawah tuh satu atap, Ri, lebih itu berlian, Ri, mending berlian yang kecil-kecil, ini berlian segini-gini kecil aja berapa ratus juta kalau asli segini dah perhiasan bener nih. Kalau perhiasan sebatu kecil aja berapa duit, ini segini-segini, Ri, dan gua bilang tuh berapa triliun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue, Hari. Yuk kita lanjutin ceritanya Harta Karun Gaib dan Pusaka Cirebon part 2. Tapi sebelum kita masuk ceritanya, gue saranin buat nonton dulu di part 1-nya biar lu paham sama alur ceritanya. Buat teman-teman Balai Misteri, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita mistis yang lainnya. Dan buat sobat Balai Misteri yang sudah subscribe channel ini, kami doakan agar dilancarkan rezeki-rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke STM, Storytelling Mistis. Di malam Jumat pada jam 21.30, Bang Is ditelepon oleh anak dari gurunya yang bernama Yoga. Is, kata Abi, besok malam kita ke lokasi yang lu bilang kemarin. Besok? Jadi sama anak-anak juga? Iya, kan minggu pada libur tuh, yang kerja dan yang masih sekolah. Jadi pulangnya bisa pada nginep di rumah lu. Oke, ada yang mesti disiapin gak syarat-syarat buat narik harta karunnya? Beli kopi hitam, teh, susu, sama jajanan pasar. Kembang 7 rupa enggak nih? Gak usah, sisanya gue aja yang siapin. Oke gak? Setelah tutup telepon dari Yoga itu, Bang Is tuh bersih-bersih badan terus siap-siap untuk tidur di kasurnya dia kan. Nah saat dia tidur, dia ngerasa tuh badannya kayak jatuh dari ketinggian. Dan akhirnya Bang Is kebangun. Biasanya yang kayak gitu tuh alarm bawah sadar kita yang ngebangunin untuk sholat malam. Tapi buat yang biasa ngelakuin sholat aja. Karena kejadian itu Bang Is langsung bangun dan Bang Is lihat jam dindingnya, jam 2:15. Terus dia langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil dan ambil air wudhu. Terus dia jalanin sholat malam seperti biasanya dan gak terjadi apa-apa. Di pagi harinya
Bang Is lakuin kegiatan rutinitasnya seperti biasa di bengkel kan. Sekitar jam 9 Bang Is izin sama anak buahnya untuk ke pasar untuk memberi perlengkapan-perlengkapan yang buat nanti malam nih. Singkat cerita, berjalannya waktu sepulang Bang Is dari pasar, Bang Is siap-siap untuk berangkat sholat Jumat, karena saat itu kan hari Jumat kan. Setelah sholat Jumat, dia pulang ke bengkelnya, dia istirahat, tidur sebentar lah. Azan asar berkumandang, Bang Is dibangunin oleh anak buahnya karena teleponnya Bang Is itu berdering terus. Terus Bang Is angkat tuh teleponnya, ternyata si Upin. Woi, di telepon nggak diangkat-angkat. Is bilang, apaan sih lu, ganggu orang tidur aja. Upin, hehehe, gue sama anak-anak mau OTW ke rumah lu nih. Kayak orang baru aja lu, mau ke rumah gue aja pakai telepon. Ya takutnya lu nggak ada di rumah, cok. Udah kalau lu mau kesini aja. Emang gak mau siapa aja kesininya. Yang jalan duluan gue, Buluk, Kiki, dan Koro. Udah pada ngumpul nih, mau jalan sekarang. Is, siapin yang enak-enak. Dibales sama Bang Is. Ntar gue gorengin ayam, ceker sama kepalanya aja. Sontak yang lain tuh pada ketawa. Emang gue kuntilanak? Pin bilang, yaudah gue pada jalan. Oke, nggak pakai lama. Karena Is apal tuh sama temen-temennya. Jam karet temen-temennya tuh parah banget. Nah, setelah telepon-teleponan Bang Is langsung sholat asar, karena dia kan belum sholat asar. Ya karena rumahnya Bang Is sama bengkelnya itu barengan, jadi kegiatannya Bang Is cuma di situ-situ aja. Jadi posisi rumah Bang Is itu di jalan alternatif Citayam, Depok, ya Jembatan Serong. Tapi jangan dibayangin kondisinya kayak sekarang. Di tahun 2011 itu masih banyak tuh kebun-kebun pinggir jalan, nggak sepadat sekarang lah. Rumah Bang Is itu depannya buat bengkel, pinggir jalan. Terus kalau buat tamu-tamu yang masuk ke rumah itu lewat sebelah pinggir sini nih. Ya di sebelah rumah Bang Is tuh ada gang sekitar 2-3 meter lah. Ada jalan akses jalan buat ke belakang. Singkat cerita, temen-temennya yang udah jalan duluan itu sampai rumah Bang Is jam 6.30. Ya sambil saling bercanda, cengkrama, terus santai-santai sambil nunggu gurunya dan teman-teman lainnya datang kan. Di jam 9.30 gurunya sama temen-temen yang lainnya baru sampai rumah Bang Is. Di situ ada gurunya Bang Is, Firman sebagai driver sekaligus murid, terus Yadi, Mas Bro, sama Mimok. Mereka tuh datang bawa mobil bak, karena usaha gurunya Bang Is ini pengepul plastik-plastik bekas. Jadi ilmu spiritual beliau ini nggak dijadikan mata pencaharian. Jadi itu cuman orang-orang yang tahu aja yang minta tolong sama beliau, dan beliau pun tidak memasang tarif setiap mengobati hal-hal gaib nih. Nah udah kita singgung kan di part pertama kalau murid-muridnya gurunya Bang Is ini bekas orang-orang nggak benar. Bisa jadi ini salah satu jalan untuk pertobatan seseorang melalui jalur ilmu spiritual, untuk memahami salah satu bentuk Tuhan itu ada dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Tuhan lainnya. Ya kalau kayak di Islam kan ruqyah, kalau di Kristen kan eksorsis, kalau di Buddha kan biasanya dibacain Harta Weda, yang lain sih gue kurang paham. Jadi biasanya metode awal yang digunakan oleh pengajian ini nggak langsung melarang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh calon-calon muridnya, tapi mengurangi kebiasaan buruknya. Nah, cara-cara inilah yang sedikit efektif untuk membatasi keburukan-keburukan yang sering dilakukan murid-murid dalam pengajian ini. Jadi pengajian ini tuh memiliki andil dalam mengurangi kelakuan buruk. Satu lagi ya, pengajian ini nggak pernah
membatasi muridnya untuk menuntut ilmu agama di metode lain seperti fikih, hadis, dan lain-lainnya. Salah satu contoh muridnya yang menjadi kepribadian yang lebih baik yaitu Firman. Firman ini salah satu muridnya Abi yang sudah mengikuti pengajian ini dari semenjak SMP karena dia seumuran sama anaknya Abi atau gurunya Bang Iis yang bernama Yoga itu. Firman ini hidup di keluarga yang bisa dibilang berantakan. Abangnya pengedar narkoba dan bapaknya supir angkot biasa. Firman semasa SMP dia itu udah mulai bandel. Dari yang malak di jembatan kali kampung Melayu, ngelem, dan minuman keras, mabok lah. Jadi daerah situ tuh pinggiran Kali Ciliwung itu sepi. Nah biasanya orang-orang itu lebih suka lewat ke Masjid Al-Atiq. Suatu hari Firman itu nongkrong di jalan itu kan, dan biasanya temen-temennya Firman tuh ada juga di situ nongkrong bareng lah. Tapi kali itu temen-temennya Firman ini nggak ada, dan di situ sepi karena sudah terbiasa. Jadi Firman duduk-duduk santai-santai lah di situ kan. Tiba-tiba Firman itu didatengin oleh 3 pemuda yang berpostur tinggi besar, 2 orang dan 1 orang itu agak pendek, agak kecil lah badannya. Entah kenapa di situ ada cekcok-cekcok, terjadilah pengeroyokan. Walaupun Firman ini masih SMP kelas 3, saat itu tuh badannya Firman itu bongsor lah, jadi kayak anak SMA dia. Makanya Firman nggak gentar tuh buat ngadepin 3 orang itu, karena kalau dihitung-hitung posturnya hampir sama Firman kan semua. Tapi Firman bisa menangani mereka satu persatu, dan satu di antara dia bertiga itu ada yang membawa pisau. Setelah berantem itu, 1 orang yang bawa pisau itu menyerang Firman dengan cara nyabet. Nah, Firman refleks nangkis. Setelah dia nangkis gitu, karena pisau yang ditangkis jadi dia bocor tuh, keluar darah segar kan. Waktu Firman mundur, itu ada yang lari lagi ke arah Firman, terus nendang tuh perutnya Firman. Akhirnya Firman terjatuh kan di situ. Pas dia jatuh, ada lagi yang lari ke arahnya Firman, tapi ada balok melayang ke kepalanya orang tersebut, dan sontak orang tersebut tuh langsung mundur. Terus Firman kaget, siapa yang bantunya kan gitu. Dari belakang Yoga ngebangunin Firman. Terus Firman kaget, ngapain lu Gel kemari? Si Yoga ini panggilan akrabnya tuh Bogel, dipanggil sama Firman. Yoga jawab, lagi nonton film action, jadi gemes gue. Firman bilang, asuk. Karena Firman itu udah nggak kuat ngadepin mereka bertiga, akhirnya gantian nih, Yoga yang ngadepin mereka bertiga. Di situ Firman ngeliat beberapa tebasan pisau itu mengenai Yoga, tapi Yoga nggak kenapa-napa kan. Sampai baju-bajunya itu sobek semuanya. Mungkin frustasi atau kecapean dia. Akhirnya mereka tuh kabur bertiga. Tinggallah di situ Yoga sama Firman. Setelah mereka kabur, terus dibawa sama Yoga tuh ke rumahnya buat diobatin. Terus Firman ngomong, Gel, lu bisa kayak gitu gimana caranya? Yoga jawab, gitu gimana man? Itu, lu bisa nggak kenapa-napa kena pisau. Ntar aja, lu sembuhin dulu, ini luka lu. Pelit banget lu, nggak mau ngasih tahu gue. Yoga sambil ketawa bilang, ntar nunggu sembuh dulu tuh tangan. Ya elah, gitu-gitu doang. Serius lu mau? Kata Yoga. Iya, jawab Firman.
Yoga bilang, tapi ada syaratnya. Firman jawab, apaan? Jelasin sama Yoga, jalanin yang disuruhnya, jauhi larangannya. Apaan maksudnya? Kata Firman. Sambil Yoga itu nyambit bajunya ke arah Firman, Yoga ngomong, jalanin yang disuruh Allah dan jauhin larangannya. Mau nggak lo? Firman di situ nggak bisa langsung jawab iya atau enggaknya. Terus dia bilang, kalau pelan-pelan ngurangin boleh nggak? Boleh, tapi inget, semua ada proses dan tahapan. Kalau lu lakuin hal buruk terus, ya kayak mangkok diisi air, tetap kosong karena mangkoknya bolong. Jadi, kalau lu mau bisa cepet, ya lu total berhenti. Dan inget, semua proses itu pasti ada ujiannya. Terus Firman bilang, terus gimana caranya gue bisa sampai kayak lu? Sholat 5 waktu, zikir malam, setelah sholat malam. Ya kalau kebal doang gue mesti jalanin begitu, mending gue beli tuh ke dukun-dukun. Yoga jawab, ya silahkan. Udah ngeluarin duit, musyrik lagi. Belum lagi, matinya susah. Akhirnya Firman mikir tuh, oke dah gue mau. Siapa tahu gue jadi orang yang lebih baik. Yoga bilang, malam Selasa lu kesini, ntar gue kasih tahu jikirannya. Jadi lu yang ngajar Gel? Tanya Firman. Bukan cok, bapak gue yang ngajarin. Singkat cerita, seiring waktu Firman ngaji di tempat Abi itu, dia udah mulai mengurangi segala keburukannya, dari nongkrong sama temen-temennya yang gak bener, terus mabok-mabokan, malak dan lain-lain. Nah, Firman itu udah menganggap kalau rumahnya Abi itu atau Yoga ini udah jadi second home-nya dia. Firman ini jadi anak yang lebih baik lah, dan diakui oleh kedua orang tuanya kalau Firman itu setelah ngaji di tempat Abi jadi berubah menjadi lebih baik lagi. Kedua orang tuanya Firman itu sampai datang ke rumah Abi dan mengucapkan terima kasih karena Abi ini telah mendidik Firman dan memberi masukan-masukan ke Firman tuh yang bagus-bagus. Firman ini sekarang sudah memiliki keluarga kecil, hidup bahagia dengan istrinya dan 2 anaknya. Dan Firman ini udah bekerja di sebuah ekspedisi, ya kita nggak bisa sebut namanya. Ini contoh dari spiritual journey orang yang gue maksud di video pertama. Jadi spiritual journey orang kita nggak pernah tahu dan pasti berbeda. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Bang Iis. Setelah gurunya Bang Iis datang, terus salaman. Nah, Bang Iis ini kan temen-temennya tuh masih tergolong muda. Terus gurunya juga bukan tipikal orang yang mau dihormatin atau dispesialin. Mereka memilih untuk duduk di bengkelnya Bang Iis. Di situ saat disediain tuh Bang Iis kopi, teh, makanan, cemilan, segala macem ya. Is, jajanan pasarnya udah disiapin? Is jawab, udah aman, tenang. Yoga nanya, mana? Is bilang, bentar gue bawain. Bang Is bawain tuh jajanan pasar dari dalam rumahnya pakai nampan tuh yang gede. Terus udah ditata rapi sama Bang Iis. Sekaligus di situ ada 2 gelas kopi pahit dan kopi manis sama susu. Dan ada tehnya juga tuh. Sontak semua orang yang ada di situ pada ngeliat ke Iis semua dengan heran kan. Terus Bang Iis lihat ke wajah gurunya dan gurunya senyum-senyum aja. Bang Iis bilang, ini Gah, udah siap sekalian kembang-kembangnya, takut lu lupa. Yoga bilang, ngapain pakai kembang? Orang kembangnya nggak bisa dimakan,
Sambil mengambil makanan yang di nampan, Yoga bilang, kalau ini kan bisa dimakan dan diminum. Is bilang, asu, gue pikir buat sajen. Terus Yoga menjelaskan, ngapain nyedain makhluk kayak gitu, pakai beginian. Mereka juga nggak bisa makan makanan beginian, mubazir, mending kita yang makan. Kecuali tempat itu udah termasuk kayak adat setempat atau kearifan lokal. Baru kita jangan ganggu, malah harus kita hargai kepercayaan mereka. Lagi juga mereka bikin sesaji begitu, bukan pakai duit kita juga, nggak ngerugin kita juga, dan nggak tahu niatnya apa kan. Kayak di Jawa dulu tuh ada tradisi sebelum dan sesudah panen, selamatan sama naruh sesaji sebagai bentuk terima kasih kepada bumi. Ada juga beberapa gunung yang ada sesaji, mungkin itu bentuk terima kasih sama gunung yang memberikan kesejukan dan keindahan. Kalau cuma buat jin-jin yang sering makan tumbal, mengganggu, apalagi sifatnya mencelakakan, ngapain kita turutin maunya mereka? Kalau bisa malah kita lumpuhin kekuatannya. Jin-jin model begitu kita kasih saji begini, malah memperkuat mereka. Mending kita yang makan biar kita yang kuat. Sambil ngangguk Bang Is nanya, kita mau jalan jam berapa? Kira-kira jauh nggak Is tempatnya? Kata Abi. Ya sekitar 10
4 nih. Dan gak lama Mas Bro mulai nggak bisa mengontrol dirinya. Akhirnya terpancing dan lari merangkak seperti macan ke arah batu tersebut. Kita balik lagi ke sudut pandangnya Iis. Dadah.